terjadinya peristiwa pencurahan atau kedatangan Roh Kudus. Ya, maka tema yang saya angkat untuk kita renungkan bersama-sama adalah kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Pertanyaan bagi saya dan saudara, mengapa Yesus harus kembali ke surga? Ya, mungkin ada yang bisa jawab, ada yang nggak tahu. Yang pertama, ayat 6, ayat 10 dan ayat 11 menjelaskan kepada saya dan saudara kata Yesus datangnya dari surga. Ya, buktinya bahwa ia dari surga. Ya, lagi-lagi ada pihak surga yang mengatakan itu. Mengapa? Karena kecenderungan para murid itu tidak percaya Yesus. Ya, bahkan sampai pada dia menampakkan diri juga masih ada keraguan. Maka harus ada pihak surga yang mengatakan Yesus yang punya itu. Ayat surga. Ada malaikat yang menyampaikan hal itu, dan mereka telah menyaksikan sendiri bahwa ia telah naik ke surga. Saudara-saudara terkasih, hal ini sebenarnya mereview atau mengilas kembali atau mengingatkan kembali bahwa sebelumnya selama Yesus ada bersama-sama dengan mereka di bumi, ada bersama-sama dalam perkumpulan mereka yang biasanya mereka lakukan. Yesus mereka berulang-ulang kali mengajar dan mengatakan dan menerangkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tetapi sebenarnya mereka tidak mengerti. Mengajarkan tentang kerajaan surga yang seringkali disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang meskipun belum ada di antara mereka yang mengerti dengan benar. Maka ketika para murid-murid yang mereka makan bersama, ada murid yang singgung, Tuhan, pulihkan kerajaan kita. Mari kita dibebaskan dari ancaman-ancaman. Jadikan kami bangsa yang besar seperti bangsa-bangsa yang lain. Itu kata para murid Yesus. Ketika para muridnya menyinggung tentang kerajaan Israel, Yesus sangat paham bahwa mereka sedang menunggu keputusan Yesus untuk mengatakan siap tenang. Tapi saya pernah dengar khotbah dari Bapak Gembala, Bapak bilang gini, soal hal-hal yang seperti itu bukan urusanmu, gitu ya? Iya ya. Kadang kita juga dalam hal kehidupan merintih, menangis, ya, kayak tembok juga. Bapak Ibu, kalau saya menjerit di hadapan Tuhan, saya harus duduk di lantai sampai bilang, Tuhan, tolong saya butuh Tuhan, tolong saya. Saya duduk sampai di lantai, Bapak Ibu. Tidak ada sampai masak-masak, ya, bikin bubur. Saya duduk di lantai. Tuhan, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan saya. Tolong, saya butuh belas kasihan Tuhan. Ya. Mau mengadu kepada siapa? Semua manusia punya masalah. Bahkan mungkin lebih berat daripada masalah saya. Saya datang kepada Tuhan. Ada yang langsung Tuhan jawab. Dan pada saat itu memang hanya hitung jam saja Tuhan jawab. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tapi ada juga pergumulan ya. Sampai saat ini juga belum juga. Pasti Tuhan jawab. Saudara-saudara, pikiran kita tidak sama dengan pikiran Allah. Dia Maha Kuasa. Dalam kemahakuasaannya kita diberikan kekuatan. Kita diberikan kewenangan. Ya. Maka ketika para muridnya menyampaikan, Tuhan, pulihkan kerajaan Israel. Yesus biasanya kalau kita minta tolong sama orang
Sudah, ya. Itu jawab ayat 7 tuh. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa. Kau tidak berkuasa. Kamu satu-satu yang maha kuasa. Karena itu, tahu Tuhan. Ya. Saya kata Tuhan, jangan sampai saya curi kemuliaan Tuhan. Saya tahu. Ya. Karena juga kita ada di posisi mengatur Tuhan. Tuhan, kalau bisa Tuhan. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa. Tuhan kan bilang di ayat begini, coba kita kadang meminta Tuhan, tapi memang firman Tuhan harus dihidupkan kembali. Ya. Ketika para murid yang menyinggung tentang kerajaan Israel, Yesus sangat paham bahwa mereka sedang menunggu keputusan Yesus supaya bisa menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar di tengah-tengah bangsa yang lain. Pikiran Yesus bukan tentang kekuasaan di dunia. Nah ini dia. Bukan tentang keinginan atau nafsu dunia. Bukan tentang kemegahan suatu bangsa sehingga kau disegani, sehingga kau percaya. Bukan tentang itu. Atau bukan tentang apa kemenangan dunia. Bukan tentang itu. Itu bukan tujuan saya. Tetapi dia serahkan kepada otoritas pada saya. Jadi hal mengenai surga saja sangat mudah Allah berikan bagi saya dan saudara. Apalagi mengenai kehidupan kita di dunia. Soal makan minum pakai, soal kesehatan dan kekuatan, soal perlindungan, soal kasih sayang. Tuhan tahu. Tadi malam ya, ibadah penguatan iman, Bapak Pendeta Jeffrey bilangnya apa? Kalau saya jadi ibu Cece, mungkin saya bisa maki-maki Tuhan. Itu seperti itu. Karena ada kekuatan yang beda di antara kita. Setiap kita punya kekuatan yang beda, berbeda-beda. Tapi terus mari kita kenal kita punya Bapa di sorga. Kita kenal Yesus yang sudah ada di sorga. Ya. Bukan itu yang menjadi pokok utama. Yang terutama ialah tentang kebenaran, tentang kehidupan kekal, yaitu memperoleh keselamatan dan menghidupi atau tinggal di dalam keselamatan itu. Saudara-saudara pernah ingat ayat Alkitab yang katakan apa saja yang kau minta akan diberi. Amin. Amin. Tapi pernah Bapak Ibu berdoa dan tidak dapat? Amin. Harus amin, Bang. Amin. Dan Tuhan ajari saya kemarin sore sebelum ibadah penguatan iman. Tuhan bilang, ketika kau tinggal di dalamku dan firman-Ku tinggal di dalammu. Del, dengar ya. Saya nama Del. Del, dengar baik-baik. Buka telinga. Saya yang dapatin firman ini. Ketika aku tinggal di dalammu, kau tinggal di dalamku, dan firman-Ku tinggal di dalammu, minta apa saja yang kamu kehendaki, aku akan kasih. Tapi ketika saya tinggal di dalam Tuhan, saya tinggal di dalam firman-Nya, maka keinginan-keinginan saya adalah keinginan-keinginan firman. Iya itu deh. Siap. Dulu kita hanya dengar apa saja yang kamu minta pasti dijawab nama Yesus. Padahal kita nggak tinggal di dalam Tuhan, kita nggak tinggal di dalam firman, tapi kita ambil yang bagian terakhir. Salah. Saya bilang sama Tuhan, awal bulan Mei saya berdiri di sini setelah mau membersihkan gereja hari Sabtu. Tapi saya dari nenek bilang gini, Ibu, anak-anak harus bersihkan gereja. Ya, minta maaf karena saya harus pastikan lagi. Saya ini, oh iya, sudah bersih. Jadi kami tidak buka gedung gereja ini dan saya dan suami kami berdoa dalam apa? Dalam hati kecil saya, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya uang yang cukup, saya mau perbaiki gereja ini.
Tuhan, kalau Tuhan kasih saya uang juga, saya mau memperbaiki gereja. Meskipun Bapak Ibu, adik saya lagi bergumul untuk pembangunan rumahnya, ya. Adik saya kemarin curhat, dia bilang gini, dia kok tahu Ustaz anak yang tua ini, dia protes saya kan, dia bilang Mami, kenapa Mami cuci beras ayam? Dia yang penting makan. Mereka sampai makan beras untuk ayam yang hancur-hancur itu. Ya, saya cerita karena bagaimana pertolongan Tuhan pada akhirnya. Dia bilang gini, saya sebenarnya menangis, ya. Anak saya sampai protes. Kenapa Mami? Itu kan beras ayam. Kok kita manusia makan? Yang penting makan, iya. Ya, tapi hatinya sebenarnya hancur ya. Seorang orang tua itu tidak bisa lihat anaknya gitu ya. Tapi kalau nggak ada, akhirnya dia cuci ya. Kemudian cuma makan 2 hari dan Tuhan kasih mereka berkah. Tadi malam pas ibadah penguatan iman dia mau video call, tapi saya kasih mati. Sampai di rumah baru saya telepon, baru dia kasih tunjuk dia punya apa nasi dengan ini so, video pesta ya. Iya mah, Tuhan kasih berkah jadi tolong makan yang begini. Tuhan terima kasih. Bapak Ibu, ini saya mau kasih tahu, Bapak di surga, soal surga dia siapkan. Soal di bumi dia juga bertanggung jawab kepada kita orang yang ada di bumi, orang surga di bumi. Tuhan tahu. Dan Tuhan nyatakan itu pada waktu atau masa itu. Saudara-saudara terkasih, karena dia datang dari surga, maka dia hanya membicarakan tentang kerajaan surga bagi para muridnya, yaitu tentang kebenaran itu sendiri. Jadi mengapa Yesus harus kembali ke surga? Karena Yesus datang dari surga. Mengapa orang percaya harus meninggalkan dunia? Seperti Ibu Cece, karena dia adalah orang surga. Bapak Ibu pastikan kita adalah orang surga. Jadi ketika kematian itu menjemput kita, ketika kita dipanggil dengan manis dan lembut, panggilan Tuhan, ingat kita akan kembali ke surga. Ya. Kami ada grup ME yang bersama dengan Bapak Pendeta, Bapak Gembala dan Ibu. Ya. Saya renungkan Pak Ever sudah dipanggil, sisa Ibu. Bapak Sius, Edwan Siwa sudah dipanggil 2. Kami punya kelompok ini, kelompok suami istri. Kemudian Pak Raymond dengan Ibu Vita sudah dipanggil Tuhan. Ibu Cece dengan Pak Sunanda sudah dipanggil Tuhan. Di atas kaca ya, di atas kaca jenazah Ibu Cece panggil C. Sebenarnya Ibu Cece juga ada nama, cuman karena kita rasanya kayak hidup ya. C, apakah sih selanjutnya akan berpisah dengan Pak Yos? Akan selalu pelayanan bersama-sama. Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada Pak Yos, ada orang lain. Baru Pak Yos, ya seperti itu. Sama dengan Bapak Gembala, Ibu karena selalu bersama-sama. Ya, MBI itu akan mempererat hubungan suami istri semakin erat. Saudara-saudara terkasih, mengapa Yesus harus kembali ke surga? Karena dia datang dari surga. Selanjutnya yang sangat penting yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu kira-kira mengapa Yesus harus kembali ke surga? Poin yang kedua dalam ayat yang ke-8 adalah karena kuasa Roh Kudus akan diberikan. Ya, dan saat ini kita sudah menerima itu. Pada saat firman Tuhan ini ditulis, hanya sekedar janji bagi para muridnya. Memperoleh Roh Kudus merupakan bagian penting
maka kita dipanggil untuk menjadi saksi. Oleh sebab itu, pastikan ada Yesus di hatimu. Ya, pastikan mari kita bicara sama hati kita. Adakah Yesus dalam hati saya? Supaya apa? Merubah hati saya dalam mengolah semuanya, mengolah apa yang saya butuhkan, yang saya kehendaki. Pastikan Yesus yang memerintah hatimu. Pastikan Yesuslah yang kamu percaya. Tadi malam Bapak Pendeta Jeffrey bilang sebelum sebelum dokter menuliskan resep, Bapak Pendeta bilang, saya berdoa dulu. Tuhan berkati dokter, Tuhan berkati usahanya, Tuhan berkati berikan dia hikmat untuk memberikan resep. Tadi malam kita dengar sendiri. Siapa yang kamu percaya? Bukan berarti kita tidak percaya dokter. Yang tadi kita bukan. Kita percaya dokter, bahwa dokter adalah perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan kisah para rasul itu ditulis oleh seorang dokter. Ya, itu Dokter Lukas. Pastikan bahwa yang kamu kerjakan adalah pekerjaan untuk kemuliaan Yesus, kemuliaan Tuhan. Pastikan bahwa yang kamu layani adalah pelayanan untuk Yesus. Saya ketemu dengan seorang ibu pelayan Tuhan. Mungkin dia lebih sibuk daripada saya. Dia bilang begini, saya pulang lagi, layanan lagi. Jangan gitu, pelayanan itu keuntungan. Saya bilang setiap saya pelayanan, setiap saya berdiri di mimbar, setiap saya sampaikan firman Tuhan, saya sedang merenungkan bagaimana Tuhan melayani saya. Masuk aku mikir, saya takut kalau pelayanan itu menjadi rutinitas. Saya takut saya kehilangan Yesus, saya kehilangan berkat di dalam pelayanan saya. Yang tahu hati kita adalah kita dan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa maafkan, tapi Tuhan yang uji kita. Saya bilang, Tuhan, jangan sekali saya ambil kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, pastikan bahwa yang kita layani adalah pelayanan untuk Yesus. Dan pastikan imanmu dan keyakinanmu adalah keyakinan di dalam Yesus. Seandainya Bapak Ibu di antara kita akan mengalami sesuatu yang kayaknya ini, kayaknya ini orang bikin kita, kayaknya ini, contoh saya Bapak Gembala, minta maaf. Yang sampai Bapak Gembala itu ada yang kasih santet, gitu ya. Semua dari Bapak Gembala sampai cucunya, kan bisa saja Bapak Ibu, ya kan? Seperti itu. Mungkin saja, tetapi ingat, pastikan imanmu atau keyakinanmu ada dalam Yesus atau tidak. Pastikan masa depanmu apakah kau taruh di dalam Yesus atau kau taruh di dalam ijazahmu. Sudah ada ijazah ini aman itu. Saya akan uraikan beberapa hal ini supaya saya dan saudara terus-menerus mengecek hati ini, ya. Supaya kita terus mengecek pelayanan kita dan kita mengecek firman-Nya. Apa yang dijelaskan di firman? Kerinduan untuk merenungkan firman sepanjang hidup kita, di mana saja kita berada. Saya dan saudara melihat akan kedatangan Tuhan Yesus pada kali kedua. Mari kita tetap setia. Yesus telah memberikan Roh Kudus bagi kita. Kalau Tuhan berkenan masih ada hasil, yang mungkin ada hamba Tuhan tadi akan menjelaskan peran Roh Kudus. Begitu banyak, begitu dalam, begitu lebar, begitu tinggi, begitu manis pekerjaan Roh Kudus. Maka saya akan tutup dengan sebuah video